Catatan di sini AN melibatkan bilangan irasional. Tetapi untuk setiap N lebih besar sama dengan 1, maka AN merupakan bilangan bulat non negatif. Nah, kalau tadi kita menyelesaikan relasi rekursif untuk akar yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan relasi rekursif kalau akarnya rangkap atau ada yang sama? Langkah-langkah penyelesaiannya dapat dilakukan sama seperti pada penyelesaian relasi rekursif yang mempunyai akar yang berbeda, seperti yang sebelumnya. Misalkan terdapat M akar rangkap yang nilainya X1. Jadi ada akar rangkap, akar karakteristik X1 itu ada M sebanyak M ya. X1 nya sebanyak M, di mana M nya tentunya kurang dari atau sama dengan K. Nah, maka solusi umumnya adalah AN sama dengan C0. Ini sebenarnya ada N pangkat 0 gitu ya. Jadi ini kalau saya mau tambahi N pangkat 0, C0 kali N pangkat 0 kali X1 pangkat N, kemudian plus C1 kali N pangkat 1 kali X1 pangkat N, plus C2 kali N kuadrat kali X1 pangkat N, plus sampai dengan C. Ini diperhatiin C0, berarti ini kan suku ke 1. Berarti terakhir karena tadi ada M akar, maka di sini M-1. Kemudian N-nya pangkat M-1, X1 pangkat N. Contohnya sebagai berikut. Carilah formula untuk AN yang memenuhi relasi berikut. AN sama dengan 3 kali AN-1 plus 6 kali AN-2 min 28 kali AN-3 plus 24 kali AN-4 untuk N-nya lebih besar sama dengan 4, di mana kondisi awalnya diketahui A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, dan A3 sama dengan 4. Penyelesaiannya langkah-langkahnya seperti sama dengan contoh 331. Yang pertama, misalkan AN sama dengan X pangkat N, di mana X-nya tidak sama dengan 0. Nah, maka AN-1 adalah sama dengan X pangkat N-1. Kemudian AN-2 sama dengan X pangkat N-2. AN-3 sama dengan X pangkat N-3. AN-4 sama dengan X pangkat N-4. Sehingga bagian rekursifnya yang bentuknya ini AN sama dengan 3 kali AN-1 plus 6 AN-2 min 28 AN-3 plus 24 AN-4 menjadi X pangkat N sama dengan 3, ini diganti X pangkat N-1 plus 6, ini diganti X pangkat N-2 min 28, ini diganti X pangkat N-3 plus 24, ini diganti X pangkat N-4. Nah, semuanya dikalikan dengan seper X pangkat N-4 yang paling kecil. Sehingga dengan cara yang sama, maka X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat N-4, ketemu X pangkat 4. Ini dibagi X pangkat N-4, ketemu 3X pangkat 3. Ini ketemu 6X kuadrat, ini ketemu 28X, ini plus 24. Kemudian dipindah sisi kiri semuanya. Nih, sehingga jadi X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 28X min 24 sama dengan 0. Nah, ini dikatakan sebagai persamaan karakteristik. Nah, dari persamaan karakteristik, maka kita akan cari akar-akar karakteristiknya. Karena ini tidak bisa difaktorkan, maka kita pakai cara Horner ya. Jadi dari Horner nih seperti ini, kalian sudah paham kan mencarinya dengan pakai Horner. Nah, maka ketemulah akar-akarnya. Jadi persamaan X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 28X min 24 sama dengan 0, maka bisa difaktorkan sebagai X min 2 kali X min 2 kali X min 2 kali X min 3 sama dengan 0. Kemudian ini min jadi plus, sehingga dari sini ketemu
akar-akar karakteristiknya. Untuk ini X sama dengan 2, X sama dengan 2, X sama dengan 2, ini X sama dengan min 3. Jadi akar-akar karakteristiknya X1 sama dengan 2. Nah, kalian lihat yang sama dengan 2 ada berapa? 1, 2, 3. Jadi di situ ada 3 akar yang sama, yaitu X sama dengan 2. Anggap X sama dengan 2 itu adalah X1. Kemudian ada lagi akar yang kedua adalah sama dengan min 3. Jadi untuk X1 sama dengan 2 saya tulis sebagai rangkap 3 karena ada 3 akar di situ. Nah, ini dikatakan akar rangkap, di sini ada yang berbeda. Jadi ini dalam hal ini double, berbeda dan rangkap. Nah, maka solusi relasi rekursifnya kita lihat untuk yang rangkap dulu. Jadi untuk yang rangkap C0 ini kalau mau dikompletin ini ada n pangkat 0 gitu kan. Ini n pangkat 1, C0 kali n pangkat 0 kali x pangkat x1 C0 kali n pangkat 0 kali x1 pangkat n plus C1 kali n pangkat 1 kali x1 pangkat n plus C2 kali n kuadrat kali x1 pangkat n. Nah, ini 3 rangkap, berarti ada 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian ada satu lagi akar yang berbeda, sehingga ditambah lagi dengan lanjut C-nya. Jadi ini 0, C0, C1, C2 lanjutannya C3. Kemudian karena dia berbeda maka nggak usah pakai n di sini. Jadi langsung x2 pangkat n. Terus kemudian kita masukkan x1 tadi adalah 2, x2-nya tadi adalah min 3. Kita masukkan sehingga an sama dengan c0 kali 2 pangkat n plus c1 kali n kali 2 pangkat n plus c2 kali n kuadrat kali 2 pangkat n plus c3 kali min 3 pangkat n. Nah, anggap ini sebagai persamaan bintang. Nah, dari persamaan bintang, kemudian dari kondisi awal, 4 kondisi awal yang diketahui, maka akan kita cari C0, C1, C2, dan C3. Kita cari satu-satu. Dari kondisi awal yang pertama, A0 sama dengan 1, maka ini sebagai n-nya. Ya. Sehingga dari AN ini, persamaan bintang, kita ganti n-nya sama dengan 0. Maka jadi seperti ini. Kalau kita sederhanakan jadi 1 sama dengan C0 plus C3. Persamaan 1. Kemudian untuk A1 sama dengan 2. Ini A0-nya ganti 1 ya karena nilainya 1. Kemudian A1 sama dengan 2. Maka n-nya adalah sama dengan 1. Masukkan juga ke AN ini. Yang bintang. Ketemu, terus A1-nya diganti 2, di sini ganti 2, sehingga ketemu 2 sama dengan 2C0 plus 2C1 plus 2C2 min 3C3. Anggap itu persamaan kedua. Kemudian, dari kondisi awal yang ketiga, A2 sama dengan 3, jadi A2 berarti N-nya 2. Masukkan ke persamaan bintang tadi. Nih. Persamaan bintang dimasukkan n-nya sama dengan 2. Nah, jadi A2 sama dengan ini. Karena tadi A2 sama dengan 3, A2-nya ini ganti 3. Sehingga dapat 3 sama dengan 4C0 plus 8C1 plus 16C2 plus 9C3. Itu persamaan 3. Kemudian kondisi yang keempat, A3 sama dengan 4. Maka n-nya sama dengan 3. Dimasukkan ke dalam persamaan bintang tadi. Sehingga A3 sama dengan ini. Maka A3-nya kita ganti 4, berarti 4 sama dengan ini. Sama dengan 8C0 plus 24C1 plus 72C2 min 27C3. Ini persamaan 4. Nah, dari persamaan 1, 2, 3, dan 4, maka akan dicari C0, C1, C2, dan C3 sebagai berikut. Jadi saya pakai eliminasi dan substitusi. Dari persamaan 3, 4, ini dieliminasi. Kita peroleh persamaan yang ke-5. 5 sama dengan 4C0 min 24C2 plus 54C3. Kemudian dari persamaan 2 dan 3 dieliminasi juga.
ketemu 5 sama dengan 4C0 min 8C2 min 21C3 persamaan 6. Kemudian dari persamaan 5 dan 6 dieliminasi lagi, ketemu min 10 sama dengan min 8C0 plus 117C3. Oh ya, dari persamaan 34 yang dieliminasi adalah yang C1-nya dieliminasi ya. Di sini habis. Kemudian persamaan 23 juga C1 dieliminasi, habis. Kemudian dari persamaan 5 dan 6 yang dieliminasi adalah C2. Ini habis juga. Ya. Terus dari persamaan 1 dan 7 ini masuk ke 7 ya. Jadi tadi persamaan 7 min 10 sama dengan min 8C0 plus 117C3. Dari 1 dan 7 dieliminasi C0-nya. Habis. Maka tinggal min 2 sama dengan 125C3. Atau C3 sama dengan min 2 per 125. Anggap sebagai persamaan 8. Nah, kemudian dari persamaan 8 kita substitusi ke persamaan 1. Tadi persamaan 1 sama dengan C0 plus C3. C3-nya diganti nih, min 2 per 125. Dihitung, C0 ketemu 127 per 125 atau 12 per 125. Anggap persamaan 9. Kemudian persamaan 8 dan 9 kita substitusi ke persamaan 6. Persamaan 6-nya ini kita ganti, C0-nya udah ketemu, C3 tadi udah ketemu. C0 diganti 127 per 125, C3 diganti min 2 per 125. Dihitung, maka ketemu di sini C2 sama dengan min 3 per 40. Anggap ini sebagai persamaan ke 10. Nah, dari persamaan 8, 9, dan 10, maka substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 adalah ini. Kita substitusi C0-nya 127 per 125 diganti itu. C2 diganti min 3 per 40. C3 diganti min 2 per 125. Dihitung juga. Sehingga kita dapatkan C1 itu sama dengan 7 per 200. Nah, jadi karena kita sudah dapatkan C0, C1, C2, C3, maka kita substitusikan ke persamaan bintang tadi. Jadi solusi umum dari relasi rekursifnya adalah AN sama dengan C0 diganti 12 per 125 kali 2 pangkat N plus C1 diganti 7 per 200 kali N kali 2 pangkat N plus C2 karena C2 nya min berarti min 3 per 40 kali N kuadrat kali 2 pangkat N, kemudian plus C3 nya tadi min 2 per 125 kali min 3 pangkat N. Inilah solusi umum dari relasi rekursif di atas.